Jujur waktu pertama kali baca skenario Seni Merayu Tuhan tuh yang aku rasain justru takut. Karena saking dekatnya sama kehidupan, sama realita gitu ya. Sama kayak Hikmah gitu di film ini, di skenario pertama kali gue baca bahwa dia menganggap semua dunia tuh enteng buat dia gitu. Termasuk soal ibunya, termasuk soal agama gitu. Karena gue juga belum selesai sama hidup gue gitu, karena gue masih berproses sama hidup gue juga gitu. Orang-orang yang jauh dari agama itu bukan orang jahat sebenarnya, tapi mereka tuh sedang tersesat gitu. Lagi nyasar aja gitu, benar. Jadi itu yang jadi dasar kita kenapa memilih seorang Hikmah ini adalah orang yang tadinya dekat dengan agama, lalu perjalanan hidup membuat dia mulai jauh segala macam, dan akhirnya nanti ketika peristiwa ini terjadi, ketika ibunya meninggal segala macam, dan mimpi itu bikin dia mempertanyakan lagi hidupnya, apakah ini jalan yang ingin dia tempuh, apakah dia sudah menjalaninya dengan tepat segala macam. Nah itu muncul lagi, dan itulah kenapa, karena ya memang kita ingin menunjukkan dia sedang tersesat dan sedang menemukan jalannya kembali. Basicnya adalah buat saya ini perjalanan tadi gitu. Saya mau lebih kenal, saya mau lebih dekat, saya mau lebih ngobrol sama Allah, sama Tuhan. Ternyata ada film ini, ya udah langkah demi langkah saya lewatinnya dengan niat itu. Yang paling berat tuh ada 3. Pertama di makam, lalu rekonstruksi ibunya meninggal, dan ketika dia harus azan di saat dia marah sama Allah gitu, sama Tuhan. Dimana dia lagi mabuk kan, dia datang ke musola, dia mau azan, tapi ternyata ketika mau azan, hidayah itu muncul tiba-tiba gitu. Aku minta maaf. Kita nggak bisa mencari jawaban dari marah, karena marah itu reaksi. Jadi kalau kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan Tuhan, yang harus kamu lakukan tuh emang berserah diri, belajar ikhlas. Jadi menurut aku emang semuanya harus start within yourself. Just do your best and let God do the rest aja gitu. Lu kan dari kemarin gue udah ngomong sama lu. Gue udah ingetin lu terus. Gue bukan yang ngapa-ngapain dari kemarin ya, Tim. Gue lari. Kalau gue pribadi mungkin ada satu adegan yang dimana Khotib itu berantem sama Hikmah. Dan di satu poin, di satu momen di hidup gue pernah merasakan itu juga. Gue pernah merasakan bahwa gue merasa paling benar. 3 kata lucu, Habib masuk klub. Itu kan pilihan yang sangat grounded ya menurut saya gitu, ketika seorang Habib gitu milihnya jadi bouncer gitu kan. Bahkan sama sekali nggak ada scene berhubungan sama agama gitu. Jadi di tempatnya klub lagi. Rasanya tadi Habib pas mau masuk gini, Astagfirullahaladzim, tempat apa ini? Iya. Nah itu kayaknya kalau tidak ada motivasi yang besar, tidak ada visi yang besar, saya tidak mau tuh ke sana. Bahkan itu betul-betul the real pertama kali tahu dan masuk ke klub gitu. Karena selama ini taunya klub kan MU. Oh. Tadi sering campur-campur. Iya nggak apa-apa, kamu om. Tapi udah bagus. Ada yang bilang Tuhan itu ada di mana-mana, cuman pertanyaannya adalah ketika kamu ada di klub, kamu menjalani pekerjaan yang sebenarnya bertentangan dengan agama, apakah di situ Tuhan absen gitu? Apakah di situ Tuhan membiarkan semuanya? Apakah jangan-jangan mereka sama-sama pemuda tersesat yang sedang mungkin nggak ada cara lain untuk bertahan hidup selain dengan cara itu gitu? Sesungguhnya Allah mencintai orang yang gemar bertaubat. Gemar. Seni Merayu Tuhan adalah film yang menurut aku membuka mata kita bahwa jangan kau pikir Tuhan itu ada kepada orang yang terlihat beragama. Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Selama kita ingin mengulik, ya, kita ingin mendekat, ya, mendekat kepada Tuhan kita, kenali diri kita. Slide 955, scene 91A, shot 2, take 2. Wahana kreator Desa David Lukmansyah. Ya saya nangis, saya malu gitu sama Tuhan gitu, sama Allah, karena saya yang hidupnya masih inilah gitu, kemarin tiba-tiba kok Allah ngasih sesuatu yang kayaknya ini bisa menjadi rel saya dalam memperdalam atau kembali ke spiritual gitu. Inti dari seni adalah cinta, inti dari merayu adalah cinta, dan Tuhan itu adalah yang sering kita baca sebagai seorang muslim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan itu akar katanya adalah rahmat, yaitu cinta.